pemeliharaan Allah. Jadi tanpa kita bawa pilih penggunaan listrik dan gas. Masih bersama di Radio Usang, frekuensi yang mengulas kisah-kisah misteri yang ada di sekitar kita. Jangan lupa padamkan lampu, nyalakan lilin, kita ngepet lagi. Kali ini saya akan mencoba mengangkat kisah misteri yang berjudul Pocong Sang Perjaka. Di sebuah kampung tinggallah seorang bujang lapuk atau biasa kita kenal dengan sebutan bujang tua. Ya, karena emang hampir setengah abad umurnya dia belum menikah juga. Di sebuah kampung tinggallah seorang bujang lapuk atau biasa kita kenal dengan sebutan bujang tua. Ya, karena emang hampir setengah abad umurnya dia belum menikah juga. Sore itu terlihat Sentot sedang asik memancing di sungai bersama sahabatnya Bimo. Gue mau tanya sama lu, Tot. Lu cari yang model gimana sih sampai lu betah lama ngebujang? Gua mah nggak banyak milih, Mo. Yang penting bernapas aja. Kalau lu mau, ntar gue kenalin sama saudara gue. Umurnya nggak jauh sama lu lah. Boleh lah, Mo. Siapa tahu itu bidadari yang selama ini gua cari. Tapi saudara lo matre nggak, Mo? Kan lo tahu kerjaan gua. Kalau nggak masang nomor togel, ya main judi slot. Biar menangnya dikit-dikit, yang penting berkah, Mo. Nah, gue tahu lu lah. Sama saudara gue juga rentenir. Jadi pasti cocok kalau lu habis modal, lu tinggal minjem ke istri lu. Iya juga ya, Mo. Bagus ide lo itu. Akhirnya 2 hari kemudian Sentot pun dikenalkan oleh Bimo dengan saudara perempuannya yang bernama Citra di sebuah warung bakso. Bagaimana, Tot? Lu suka nggak? Suka lah, masa enggak? Mendengar jawaban dari Sentot, Citra hanya tersipu malu. Setelah selesai makan bakso, mereka pun bertukaran nomor telepon. Semenjak pertemuan mereka di warung bakso itu, akhirnya mereka pun berpacaran. Tapi karena usia mereka sudah setengah abad, maka mereka pun secepatnya merencanakan pernikahannya.
Setelah merasa semua persiapan nikahnya sudah lengkap, mereka pun segera menggelar resepsi pernikahannya tepat tanggal 31 Desember sesuai dengan tanggal lahir kambingnya Sentot. Acara itu pun digelar dengan besar-besaran karena Citra adalah gadis tua yang sukses menekuni dunia rentenir di kampung itu. Baru tengah malam pasangan mempelai itu masuk ke dalam kamarnya. Ya, karena acara perkawinannya sangat padat. Namun baru saja mereka hendak melakukan ritual malam pertama, sang istri terkejut sambil memegangi dadanya dan menahan sakit. Sentot pun segera melarikan istrinya ke puskesmas terdekat. Tapi sayang, nyawanya tak tertolong lagi. Sang istri meninggal karena terkena serangan jantung akibat mendengar suara petasan dan meriam bambu yang menyambut tahun baru itu. Dan Bimo sahabatnya tidak sempat memberitahu kalau saudaranya itu punya riwayat penyakit jantung. Melihat istrinya tewas, Sentot histeris. Ya, karena baru kali ini dia menemukan pujaan hatinya, tapi harus ditinggal mati. Banyak warga yang menguatkan hati Sentot, tapi dia tak kuat menahan rasa sedih itu. Dia pun melangkah ke arah kamar mandi puskesmas itu. Tanpa disengaja matanya melihat cairan pembersih WC. Didorong rasa putus asa, akhirnya cairan itu diminumnya sampai habis. Benar saja, nggak perlu waktu lama, Sentot pun langsung merenggang nyawa di kamar mandi itu. Warga yang curiga melihat Sentot tidak keluar-keluar dari kamar mandi segera mendobrak paksa pintu kamar mandi itu. Di sana warga hanya bisa pasrah dan mengelus dada karena melihat Sentot sudah kaku.
Pagi itu warga memakamkan kedua pasangan suami istri itu, tapi berbeda pemakaman umum. Karena sesuai dengan wasiat sang istri yang katanya selagi Sentot belum membayar utang kepadanya, dia tak sudi kuburannya berdampingan. Sentot yang matinya tidak wajar pun segera gentayangan menjadi pocong, memburu dan mencari pelaku yang memainkan meriam bambu dan petasan di malam tahun baru itu. Bahkan anak-anak yang pulang ngaji pun nggak luput dari terornya. Bimo yang merasa gerah soal teror pocong Sentot segera turun tangan. Dia pun segera mendatangin kuburan Sentot malam itu juga. Dia pun menunggu di sana sampai pocong Sentot keluar dari kuburannya. Berhenti Tot, cukup sudah perbuatanmu meresahkan masyarakat di kampung. Gak usah ikut campur, Mo. Lu lihat istri lu, sudah mati dengan tenang, nggak gentayangan kayak lu. Suka-suka gua, mau gentayangan kek, mau enggak kek, bukan urusan lo. Sudah berhenti, gua kenalin lu dengan kuntilanak, penunggu pohon randu di depan kuburan itu, biar jadi istri lu di alam gaib sana. Mendengar penjelasan dari Bimo, akhirnya pocong Sentot pun mau, dan syukurnya kuntilanak itu juga mau menerima Sentot sebagai pasangannya di alam gaib itu. Sejak saat itu, pocong Sentot tidak pernah lagi meneror warga di sana. Bahkan kabar terbaru yang penulis terima, mereka sudah dikaruniai satu orang anak yang berwujud tuyul. Sekian cerita dari kami, sampai jumpa di cerita kami selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Terima kasih. Tanah airku Indonesia, negeri elok amat ku cinta.